Imaduddin, pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan, selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para juan dimanapun kalian berada, saya berharap sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat. Ada hal yang menarik yang saya pikir perlu untuk saya share kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabatku terkait proses diskusi mungkin ya di channel Bang Karni ILC yang menghadirkan beberapa tokoh di sana, termasuk Rocky Gerung hadir di sana, Kiai Syarif, dan salah satu Habaib Habib Novel yang juga hadir di sana. Kemudian tema dari diskusi itu harusnya membahas soal Gus Miftah. Jadi masih polemik Gus Miftah ya. Nah, cuman ada hal yang menarik dari proses diskusi itu, di mana Habib Novel ini justru keluar dari tema diskusi. Nah, ini orang-orang kayak begini nih diajak, dipanggil untuk berdiskusi, temanya ditentukan, tapi justru bicara di luar tema. Nah, kita dengarkan dulu cuplikan videonya, mungkin setelah itu kita akan diskusikan, dan saya pikir ini menarik untuk kita diskusikan sama-sama ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita dengarkan dulu ya cuplikan videonya, setelah itu kita diskusi. Ada delik-delik yang sudah membahayakan dari kata-kata Miftah. 212 diserang. Itu ada, sudah beredar videonya. 212 diserang. Padahal mohon maaf, itu Pak Prabowo alumni 212 2018 justru memecahkan rekor. Dengan hadirnya Bapak Prabowo 212 pada tahun 2018 itu sudah bisa mengumpulkan massa 13 juta orang. Dan itu nggak bisa, umat dimanapun, kiai manapun, siapapun belum bisa mengumpulkan umat sampai 13 juta. Dengan apa? 212 begitu ketika kita mendukung 212 Prabowo ketika itu. Dan jangan lupa, Gus Miftah itu menyerang takbir. Ini yang masuk delik, boleh dikatakan dugaan penistaan agama. Ada apa dengan takbir? Kok anti takbir? Istana takut dengan takbir. Dikatakan nanti itu orang bahkan memfitnah. 212 dibilang itu radikal, ekstrim. Ini sudah fitnah. Udah banyak delik seharusnya. Nah, saya apresiasi dengan Bapak Presiden yang menerima, yaitu atas mundurnya daripada Miftah Maulana Habibur Rahman ini. Karena memang banyak mungkin masukan yang terbatas oleh Bapak Prabowo yang nggak mungkin dia menyusur satu demi satu medan-medan dakwah yang disampaikan oleh Miftah ini. Nah, kita mengapresiasi karena memang legowonya Pak Prabowo ini luar biasa. Padahal ada kepentingan politik di situ. Ada gorengan, betul ada gorengan apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif ini. Ada gorengan. Karena ini ada pelaku politik. Ini jabatan politik. Pasti ada musuh politik. Nah, ada mungkin kita menduga ada buzzer merah yang bermain. Yang mengangkat, yang memang sudah punya pengalaman buzzer-buzzer merah ini. Yang gak berhenti sampai saat ini. Nah, begitu buzzer merah naik, disambut dengan netizen-netizen yang awam, dihabisin itu Miftah. Padahal kalau kita melihat, ini cenderung untuk berbuat banyak kebaikan. Mohon maaf, saya melihat kiai ulama ini bagaikan baju putih. Yang lebih banyak kebaikan. Tapi ketika baju putih masuk kena tinta satu kelihatan. Sementara mohon maaf yang mengomentari Gus Miftah belum tentu sebaik Gus Miftah. Bisa jadi dia lebih baju yang kotor blok yang udah gak bisa dibersihin. Ini yang salah kadang-kadang menghakimi seorang pendakwah. Karena apa yang disampaikan pasti itu dilipat gandakan oleh Allah. Man jabil hasanah falahu asru amsalih.
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Ketika melakukan kejahatan atau keburukan, kejelekan hanya dihitung satu. Artinya banyak kebaikan-kebaikan, cuman ada satu catatan. Sebagai dai kontrol. Kontrol itu dari lidah, lidah itu datang dari hati. Ada kemungkinan lebih dipercaya sebagai pendakwah yang mungkin lebih percaya, pede dengan jabatannya, akhirnya merendahkan orang. Bahkan 212 diterang. Padahal mohon maaf lahir batin, Prabowo ketika kemarin 2024. Itu ketika sudah dinyatakan sebagai pemenang, Prabowo takbir. Kenapa Gus Miftah? Apa enggak tahu Prabowo melakukan takbir? Begitu juga 2017. Prabowo mendorong Anies. Begitu Anies menang di Istiqlal, Prabowo takbir. Prabowo enggak pernah anti takbir. Makanya pantas kalau Gus Miftah mengundurkan diri. Karena nggak sejalan dengan Prabowo. Nah ini yang sedemikian ini adalah rongrongan. Untuk pemerintahan Prabowo yang alhamdulillah Prabowo. Walaupun ini ada serangan politik. Prabowo legowo melepaskan Miftah karena untuk kepentingan banyak. Walaupun sebenarnya banyak yang dirugikan oleh daripada buzzer-buzzer yang kita duga ada buzzer merah bermain. Yang sudah biasa memainkan di media-media massa. Yang sudah punya orang-orang yang memainkan media massa. Nah yang kedua, kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Miftah sudah selesai. Walaupun dia salah, dia berbesar hati. Itu yang kita salut. Prabowo-nya logowo, begitu juga yang namanya Gus Miftah ini logowo. Mulai dari dia minta maaf. Sebelum ketemu buru-buru dia minta maaf. Enggak sampai di situ, dia samperin itu Sun Haji. Dia minta maaf, dia peluk semua. Sampai mengundurkan diri, sudah selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari konten-kontennya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Gak bisa, MUI gak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin gak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir. MUI harus hadir. Kemenak harus hadir saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar. Menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke ya, teman-teman, kita sudah lihat sendiri. Saya tidak paham dengan modelan orang kayak begini. Maksud saya, Anda diundang loh sebagai salah satu tamu dalam acaranya Bang Karni. Dan topik pembahasannya itu Gus Miftah. Bukan Kiai Imaduddin, bukan 212, kan gitu. Tapi yang dibahas justru gini ya, kita ngerti dalam kontestasi pemilu Pilpres kemarin itu mereka mendukung siapa. Jelas dong ya, mereka mendukung Anies Baswedan yang kalah itu. Nah hari ini mereka tahu bahwa presiden, ini poin pertama ya teman-teman, kita kaji poin per poin. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo hari ini memiliki kuasa. Bisa saja Presiden Prabowo mungkin melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, berani membubarkan HTI, berani membubarkan FPI.
Kan bukan sesuatu yang sulit untuk Presiden Prabowo juga melakukan hal yang sama, membubarkan FPI yang mereka bentuk lagi hari ini. Itu bukan sesuatu yang sulit, bisa saja. Apalagi kita tahu sendiri bahwa Presiden Prabowo ini tidak berpihak ke mereka lagi. Nah, sehingga mereka berusaha untuk melakukan menjilat ya kalau bahasa kasarnya, melakukan pendekatan, berusaha untuk menyampaikan kepada Presiden Prabowo, kami ini FPI yang pernah berdarah-darah mendukung Anda 2018, 2019, kan gitu ya. Tapi berlalu saja. Presiden Prabowo tidak, saya pikir orang yang cerdas, orang yang bijaksana dan tidak terpengaruh dengan bujukan rayuan seperti itu. Yang kedua, disampaikan di situ bahwa Gus Miftah atau ada kalangan tertentu yang anti terhadap takbir. Tidak ada yang anti takbir. Habib Novel, siapa, Bukimin, siapa. Tidak ada yang anti dengan kalimat takbir. Setiap hari umat Islam itu mengumandangkan atau melepaskan takbir itu. Tidak ada. Justru kedengarannya lucu ketika yang menyampaikan takbir itu adalah kalangan kalian dari FPI itu. Kenapa? Karena nadanya lain. Orang kemudian terbiasa mendengarkan takbir dengan nada yang sejuk, nada yang baik, nada yang enak kedengarannya. Berbeda kalau yang menyampaikan takbir itu adalah kelompok kalian. Menakut-nakuti, kalian menyampaikan takbir itu dengan nada yang marah. Nah, itu perbedaannya. Jadi tidak ada yang anti takbir. Kan? Yang kedua, selalu disampaikan bahwa Presiden Prabowo itu tidak anti takbir. Nah, siapa juga yang anti takbir? Memangnya ada dari calon-calon presiden kemarin anti terhadap kalimat takbir? Itu tidak ada, semua orang Islam kok. Anies orang Islam, Prabowo dengan wakilnya orang Islam. Kan Islam semua di situ. Terus apa? Siapa yang anti terhadap kalimat takbir? Itu tidak ada. Hanya kalian yang menggoreng itu, berusaha untuk membujuk Presiden Prabowo agar berpihak sama kalian, itu saja. Kemudian poin terakhir adalah apa motifnya sehingga Anda menyinggung soal Kiai Imaduddin dianggap berbahaya terhadap bangsa ini. Kiai Imaduddin dianggap sebagai seorang provokator yang memberikan provokasi di mana-mana, merusak kesejukan kita dalam berbangsa dan beragama. Enggak, kebalik itu. Menurut saya kebalik itu. Yang justru arogansi dan kemudian selalu mengkampanyekan provokasi di mana-mana itu kelompok Anda. Kemudian ada tantangan kepada Kiai Mat, tidak berani menginjakkan kakinya ke Jakarta karena pasti ketika Kiai Mat ke Jakarta akan dibubarkan oleh para muhibbin itu. Aduh, ya semoga video ini dilihat oleh Kiai Mat dan Pak Kiai, silahkan ke Jakarta berdakwah di sana. Saya pikir aparat kepolisian akan mengawal itu. Pasukan Banser akan mengawal itu. Dan masyarakat Muslim akan mendampingi Anda, akan mengawal Anda. Tidak akan ada yang berani menggusur itu. Tidak akan ada yang berani membubarkan itu. Itu hanya ancaman. Mungkin saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu di video selanjutnya. Silahkan berkomentar. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa menjadi bahan refleksi dan kemudian bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.